Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 354 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 7 November 2022 tertulis dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 2 ayat 16. Demikian bunyinya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ima diari sogot dinarode bata manghumi nasa nabunina di jolma marhiti Kristus Yesus hobar tunahu baritahuni. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita, karena kita diciptakan Tuhan dengan dua mata yang selalu melihat keluar, tetapi sulit untuk melihat ke dalam. Maka kita sering dengan penglihatan kita, dengan mata kita yang walaupun kita tahu bahwa penglihatan kita itu adalah terbatas. Ketika selembar kertas dibuat untuk menghalangi pandangan kita, maka mata kita tidak dapat melihat yang ada di balik kertas itu. Kalau kita melihat sampai jauh ke atas, ke langit sana, kita bisa melihat yaitu pesawat yang sedang terbang, tetapi itu sudah hanya seperti batang korek api, sangat kecil sekali. Padahal tidak ada yang membatasi penglihatan kita. Karena apa? Batas penglihatan manusia adalah terbatas, tidak dapat menembus sampai kemana-mana. Tetapi dengan mata pandangan kita yang terbatas itu, ketika kita melihat, ketika kita mengamati, kita sering jatuh kepada penghakiman. Kita melihat apa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi kita sering lupa untuk melihat apa yang sudah kita lakukan. Itu sebabnya dikatakan kepada kita, selalu diingatkan, jangan kita melihat selumbar di mata teman kita, saudara kita, tetapi pasak di mata kita tidak kita lihat. Pandangan kita itu, penglihatan kita itu terbatas. Oleh karena itu jangan pernah jatuh kepada penghakiman. Jangan menjadi jatuh kepada memponis orang lain, menunjuk orang lain. Ingatlah ketika kita menunjuk orang lain, 3 jari kita sebenarnya menunjuk kita. 2 menunjuk orang lain. Kalau dengan orang Sunda, maka dia menunjuk hanya dengan jempolnya, tetapi 4 lagi dia menunjuk dengan dirinya sendiri. Artinya kita diingatkan, kita semua juga adalah orang yang salah.
kita melakukan perkara-perkara yang salah juga. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam suratnya yang kepada jemaat Roma dalam pasal 2 ini dikatakan ayat pertama, "Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama." Kenapa Paulus mengatakan itu kepada jemaat Roma? Karena di tengah-tengah perkembangan jemaat Roma yang mereka sudah menerima firman atau Injil yang diberitakan oleh Paulus, mereka bertumbuh kembang dan juga melalui sahabat-sahabat Paulus, pemberita-pemberita Injil, iman mereka berkembang. Tetapi ada tantangan yang mereka hadapi, yaitu dari orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi. Di mana mereka mengatakan bahwa keselamatan itu adalah untuk milik orang Yahudi. Sehingga orang-orang yang mau diselamatkan dari non-Yahudi, maka mereka harus mengikuti yang disebut dengan adat kebiasaan Yahudi. Mereka harus melakukan hukum-hukum keyahudian. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa manusia diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan yang berhak untuk menghakimi manusia, yaitu melalui kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita pada saat ini. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Tuhan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia karena Dia adalah Allah yang Maha Mengetahui. Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Sehingga Dia tahu semua yang ada dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita. Seperti dikatakan itu, sebelum kita mengucapkan kata-kata kita, sebenarnya Tuhan juga sudah tahu apa yang terkandung dalam hati dan pikiran kita. Oleh karena itu di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Itu sebabnya pemazmur mengatakan mata Tuhan tidak pernah tertutup. Dia selalu melihat. Dia selalu memperhatikan. Dia selalu mengetahui segala perbuatan kita, baik di tempat yang terang maupun di tempat yang gelap, baik yang kita lakukan secara terang-terangan maupun kita lakukan secara tersembunyi, semuanya di hadapan Tuhan itu jelas, itu nyata. Dan itu yang dikatakan tadi di situ, bahwa yang tersembunyi dalam hati manusia sekalipun akan sampai kepada penghakiman Tuhan. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus di situ yang pertama adalah bahwa Injil sudah diberitakan. Ketika Injil sudah diberitakan, maka tugas orang-orang yang disebut manusia ciptaan Tuhan, orang-orang yang sudah disebut sebagai orang Kristen, orang percaya, maka mereka harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan hukum Kristus, firman Kristus. Kita harus senantiasa semakin rindu untuk mendengarkan firman Tuhan karena banyaknya ajaran-ajaran yang dapat kita terima saat ini. Manusia begitu gampang menerima informasi ajaran hanya dengan mengklik Google. Mbah Google akan menjawab semua pertanyaan itu. Tapi dikatakan kepada kita, hati-hati. Siapa yang membuat masukan dalam Google itu? Jangan kita sampai jatuh kepada semakin menjauh daripada kasih Kristus.
ketika ajaran itu kita terima dari yang tidak percaya kepada Kristus. Yang kedua dikatakan di situ, ketika Injil sudah diberitakan, maka kita harus merespon, harus memelihara supaya kita berbahagia. Yang ketiga dikatakan kepada kita adalah Allah akan menghakimi kita. Tidak ada satu orang manusia pun yang bebas dari penghakiman. Dikatakan hukuman Allah atas semua orang akan terjadi sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Tetapi Yesus juga mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita, biarpun dia menghukum, biarpun Allah adalah Allah yang menghukum, Allah yang pencemburu, tetapi dia juga sekaligus Allah yang mengasihi. Pintu maafnya, pengampunan daripada Tuhan senantiasa terbuka kepada kita, asalkan kita mau mengaku dosa-dosa kita, asalkan kita mau hidup menurut firman Tuhan. Asalkan kita mau menjadikan firman Tuhan dasar kita bertindak, dasar kita melakukan perbuatan kita sehari-hari. Dan dengan firman Tuhan kita akan semakin dimampukan untuk perbuatan-perbuatan baik sebagai bukti daripada iman kita. Ingatlah, jangan bangga hanya sebagai status, sebagai orang Kristen tanpa kita menyatakan bahwa kekristenan kita itu nyata dalam perbuatan sehari-hari. Jangan bangga hanya sebagai orang yang ikut melayani, ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Tetapi kita jauh daripada perbuatan-perbuatan baik. Bahkan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ingatlah, semua manusia akan sampai kepada penghakiman dan diadili sesuai dengan perbuatannya. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau menyatakan kepada kami apapun yang kami lakukan di tempat yang terang, di tempat yang gelap, hanya dalam hati kami Tuhan Maha mengetahui, dan itu akan membawa kami kepada penghakiman-Mu kelak. Oleh karena itu berikan Roh Kudus-Mu kepada kami supaya kami juga senantiasa hidup menunjukkan sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengarkan, kami renungkan, dan itu mendasari setiap tindakan kami dalam perbuatan-perbuatan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, selamat pagi, selamat beraktivitas. Lakukan pekerjaanmu dengan senantiasa berdasarkan firman Tuhan. Salam.